Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu mengenai rancangan pembelajaran situs saya berbasis teori penerbangan. Nah, di sini saya punya MC dan saya paparkan Ibu Putri, Ibu Ika, dan Ibu Ayu. Untuk perkembangan kognitif itu ada dua teori, yaitu teori Piaget dan teori Piaget. Dalam menurut Piaget itu anak usia SD berada pada tahap operasional konflik. Itu tahap di mana anak bisa memahami materi jika menggunakan contohnya dan badan model atau percobaan. Kemudian di sini kami lebih fokus untuk kasus saksi. Sementara itu, menurut Vygotsky menjelaskan konsep CBT atau zone of proximal development. Itu kemampuan anak dapat berkembang. Itu juga mendapatkan bantuan atau bimbingan dari guru maupun teman yang lebih mampu. Contoh pada penerapan dalam pembelajaran siklus saya sendiri, guru itu tidak hanya menjelaskan materi secara teori, tetapi juga memberikan contoh nyata dan aktivitas manajemen seperti kasus pada sendiri. Itu guru dapat menunjukkan gambar atau video proses siklus saya seperti penguapan, kondensasi, dan juga selanjutnya akan dijelaskan oleh Yang kedua terkait perkembangan sosial emosional, menjadi menggunakan teori Erikson. Menurut Erikson, anak usia kecil berada pada tahap inferiority. Pada tahap ini anak sering mencoba hal baru, belajar keterampilan baru, dan menemukan hasil kerja mereka. Jika anak berhasil menyelesaikan tugas, mereka akan merasa bangga dan percaya diri. Contoh penerapan dalam pembelajaran adalah ketika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama dan menunjukkan kemampuan mereka. Siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk membuat poster siklus air. Setiap anggota kelompok memiliki tugas, misalnya ada yang menggambar, mewarnai, dan menuliskan penjelasan. Setelah selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Kegiatan ini membuat siswa merasa berdaya, percaya diri, dan belajar bekerjasama dengan Kembali untuk yang ketiga, yaitu perkembangan moral. Pada perkembangan moral ini, itu bagiannya menggunakan teori dari Lawrence Kohlberg dan Carl Gibbs. Menurut Kohlberg, anak usia SD berada pada tahap prakonvensional, yaitu mereka mengambil benar dan salah berdasarkan aturan, kajian, dan hukuman. Sedangkan Gibbs menekankan etika kepemimpinan, yaitu pentingnya sikap peduli, empati, dan menghargai orang lain. Contoh penerapannya dalam pembelajaran yaitu guru menanamkan nilai moral melalui kegiatan belajar. Contoh, saat kerja kelompok, murid diajarkan saling membantu teman yang kesulitan. Kemudian murid juga diajarkan untuk menghargai pendapat teman saat diskusi. Lalu guru juga bisa memberikan pujian kepada kelompok yang bekerja sama dengan baik. Melalui kegiatan tersebut, murid belajar bahwa bekerja sama dan saling membantu itu adalah perilaku yang baik. Selanjutnya perkembangan fisik. Saya menjelaskan tindakan yang bisa diambil oleh guru. Guru dapat memberikan tindakan dengan memberikan tugas proyek yang kreatif. Contohnya seperti apa? Seperti yang dijelaskan tadi oleh Ibu Bapak, itu bisa membuat poster, siklus angin atau cerita. Dan ini tugas ini dengan guru melalui tugas ini salah satu pelaksanaan tujuan belajar. Selain itu, seperti yang dijelaskan kelompok sebelumnya, itu juga tugas ini. Tugas ini juga memberikan kesempatan Laksmi untuk mengeksplor lagi kekuatannya, istilahnya, mengeksplor keterampilannya melalui poster sebenarnya kita bisa melalui poster karena Laksmi ini memiliki karakteristik visual intrapersonal, yaitu menyendiri. Kalau intrapersonal dari banyak ini intrapersonal, senang menyendiri, ekspresif, imajinasinya punya, tapi dia ketika melakukan kesalahan langsung down, langsung percaya dirinya itu langsung down. Maka dari membuat poster ini Laksmi bisa mengeksplor visualnya. Selanjutnya cerita bergambar yang dipresentasikan itu nanti bisa melatih kebutuhan Laksmi mengenai intrapersonal. Dia berlatih untuk berani tampil besar. Selain itu untuk mengeksplor ekspresifnya dia. Selain itu guru juga jangan sampai memberi materi yang menyebabkan Laksmi ini mudah frustasi. Jadi kalau di pelajaran keterpaduan antara mata lain, brain mindset itu kita dilatih untuk ketika menghadapi tantangan itu dilatih sifat berarti berani dan jangan sampai mudah untuk putus asa. Basis proyek yang diberikan oleh guru ini selain untuk melaksanakan tujuan belajar juga membantu Laksmi lebih percaya diri. baik itu presentasi dari kelompok kami. Karena ada yang mau mengatakan sama nanti, silakan. Tadi kan disitu dijelaskan bahwa anak itu diberikan kebebasan untuk membuat suatu ide yang kreatif sesuai dengan struktur yang telah diberikan oleh guru. Nah, pada kenyataannya itu nggak semua anak aktif dan nggak semua mau mengerjakan proyek tersebut. Nah, kita sebagai guru itu harus melakukan apa? Seperti itu. Untuk menghadapi anak tersebut. Baik, terima kasih Bu Uta. Di sini bisa kembali lagi pertanyaannya sih. Kan tadi anak diberikan kebebasan untuk membuat ide kreatif dari panduan dari struktur guru. Nah, pada kenyataannya di kelas itu ada beberapa anak yang nggak mau bekerja sama. Gitu. Nggak semua anak itu aktif dan nggak mau semua anak itu bekerja sama. Ada salah satunya seperti itu. Nah, kita sebagai guru itu tindakan apa yang kita lakukan untuk menghadapi anak tersebut? Baik, yang pertama berarti mengarah pagi berdasarkan teori dan Piaget dan Vygotsky, yaitu guru memberikan bimbingan dan contoh yang jelas. Contohnya seperti kayak guru itu menunjukkan contoh gambar siklus air dan menjelaskan langkah-langkah membuat poster tersebut agar murid dapat memahami tugasnya. Kemudian berdasarkan teori Erikson, itu guru membagi tugas pada setiap anggota kelompok agar sudah terlibat. Jadi dibagi satu-satu, misalkan murid ini menggambar awan, kemudian murid yang satunya nanti menggambar proses hujan, kemudian murid selanjutnya penjelasan dan ada lagi yang mewarnai seperti itu. Terus kemudian yang ketiga berdasarkan teori kalau ya dan pendidikan itu guru menanamkan nilai kerjasama dan saling membantu. Contohnya kayak guru itu mengingatkan kepada murid tersebut bahwa anggota kelompok itu harus saling membantu dan tidak boleh hanya mengandalkan satu teman.
Nah, mungkin dengan cara tersebut semua murid jadi ikut berpartisipasi sehingga kerja kelompok bisa lebih efektif dan tujuan pembelajaran dapat dicapai. Berikut, terima kasih. Ya berarti tadi dalam satu kelompok itu diberikan tugas masing-masing. Iya, jadi tidak dibagi, kamu gambar apa, kamu gambar itu. Dan kalian dapat dari rekan-rekan semuanya. Adakah satu metode atau model yang mungkin paling efektif untuk mengajarkan materi di kelas? Tidak. Ada? Atau tidak? Ada. Ada satu metode, satu model yang mungkin saat ini ya dirasa paling efektif untuk mengajarkan suatu materi di kelas dengan karakteristik asmara. Ada? Ada? Saya itu kalau tengah juga bisa baca siang tidur. Kenapa? Tapi penjamaah, guru titik orang loh. Panas, sebaik apapun itu. Ada tidak? Tidak. Sama teman-teman. Ada tidak? Belum ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Maka ketika nanti kita akan tanya PPL, kalau kami di kampus itu kan mungkin banyak challenges ya, mungkin pengalaman mengajar atau observasi di kelas mungkin ada kami tidak sebanyak Bapak Ibu guru kamu di sekolah. Maka teman-teman ketika PPL jangan hanya sekedar mengumpulkan kewajiban ya, observasi terus asistensi tidak. Tapi tolong dari sebanyak-banyaknya kesempatan di sekolah. Kalau belum pernah PPL harus jadi sini. Indikator keberhasilan PPL adalah ketika kalian pakai kita isi sama siswa. Itu salah satu ya, bukan salah satu. Bu silakan kapan bu, ibu jangan lebih panjang lagi gitu. Karena kemarin tanggal 9 itu mereka panen buket. Bukan perkara buketnya ya, buketnya paling permen kaki atau permen UV gitu. Tapi bagaimana jika itu betul-betul, dan itu kan siswa itu pasti susah sama dong. Di beberapa sekolah yang saya PPL itu mereka ketika perpisahan pamitan, biasanya pagi sudah pamitan sama satu, saya datang mungkin jam 10 atau jam 11-an. Kamu terus dari mana? Dari siswa. Ada yang taruh satu, kayak gitu. Itu bukti bahwa kedekatan mahasiswa dengan siswa itu ada di situ. Nah, pengalaman baik Bapak Ibu guru yang jadi guru kamu itu harapannya kamu bisa tampung. Kenapa tidak ada model yang paling sempurna Pak? Ya tidak ada, selain takdir gitu ya. Misalkan nih, saya dan 29 Bapak Ibu guru di sini itu mengajar di kelas yang sama, materinya sama, subnya sama, modelnya sama, metodenya sama, tapi sekolahnya beda. Apakah efektivitasnya atau tingkat keberhasilan sama? Tidak. Maka nanti saling sharing pengalaman penting. Mungkin di kelasnya Mas Eko, besok ya, saya kelas 4 pakai metode PCBL jalan. Mungkin di kelasnya Mas Ervin, di kelasnya Bu Rika, Bu Belia, Bu Abis, Bu Pauza, Bu Demak, Bu Kebukan. Enggak apa ya. Mungkin sama pakai itu, ya, berhasil, coba pakai ini. Oke, kita coba. Oh, aku sih mikir, gagal total lagi, mau aku yang gabung. Tidak, itu bagian dari bagian dari kita berikhtiar. Karena yang nanti tahu karakteristik, tahu sifat siswa itu kita sendiri pada akhirnya. Mungkin di kelasnya teman berhasil, di kelasnya mungkin gagal total. Nah, itu yang saya maksud, sama materinya sama, kelasnya sama, metodenya sama, caranya sama, tapi kok metode beda. Tidak ada yang satu pun metode yang biasa paling bisa melatih semuanya ada. Cuma kita belajar dari pengalaman. Mungkin tanpa saya tipe kami adalah anak estetik. Jadi kalau dikasih bacaan yang panjang gitu, dikasih video di atas 4 menit sudah tidak masuk. Gitu. Beda dengan kelasnya menurut saya, si anaknya memang cenderung visual atau audiovisual. Jadi ketika ada video dia senang menikmati. Gitu. Maka nanti di dalam proses menonton PPL, tolong profil visualnya jadi penting. Gitu ya. Jadi itu. Tidak ada. Ada sama. Gitu. Cukup ya, itu kita akan lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.